Sebelum sekolah tadi ada sarapan tidak? Ada. Semuanya ada sarapan? Ada. Berarti kalau memang ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu ya, biar nanti kita bisa belajar dengan baik. Kan nggak mungkin kita belajar itu apabila perut kita itu dalam keadaan kosong ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kita mulai dengan berdoa. Silakan dibaca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi kita untuk hari ini. Siapapun nama yang Ibu panggil, mohon dijawab ya. Yang pertama, Intan Kemalasari, Hadir Bu. Firdayani, Hadir Bu. kemudian Ina Janati, Hadir Bu. Sri Wahyuni, Hadir Bu. Maulana Zikra, Hadir Bu. dan yang terakhir Nurul Satria. Hadir Bu. Pada hari ini kita hadir semua dan kita akan melakukan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, masih semangat? Masih. Ya, Ibu harapkan semangat kita belajar di sini sama halnya seperti semangat pahlawan kemerdekaan kita dahulu dalam memperjuangkan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya sekarang semangat kalian itu harus benar-benar yakin dalam belajar dan giat dalam belajar sehingga nanti cita-cita kalian itu bisa tercapai. Masih semangat ya? Masih. Nah, kalau misalnya Ibu bilang SMK, Yes. SMK Is the best. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat tidak dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Pimpin tangan. Ya, Tentang hubungan bisnis adalah sekadar faktor atau keadaan suatu usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja bisnis. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya. Lingkungan bisnis ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari perusahaan, pemasok, pelanggan, dan perantara pemasaran. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, dan teknologi. Ya, jelas ya. Berarti pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lingkungan bisnis. Ada lingkungan internal, ada lingkungan Eksternal. Kalau lingkungan internal itu terdiri dari pemasok, perusahaan, juga pelanggan. Kemudian kalau lingkungan eksternal itu terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan demografis, dan lingkungan teknologi, termasuk itu ya. Nah, untuk pembelajaran kita yang minggu lalu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Ada Bu. Nisa, silakan Nisa. Apa Saya ingin bertanya, apa yang membedakan lingkungan internal dan lingkungan eksternal? Apa yang membedakan lingkungan internal dan lingkungan Eksternal. eksternal? Nah, kalau misalnya untuk kemarin kita kan sudah mempelajari. Kalau lingkungan internal itu pasti berasal dari dalam perusahaan, sedangkan lingkungan eksternal berasal dari luar perusahaan. Nah, nanti yang harus kalian pahami itu bahwasanya kalau lingkungan internal itu berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal itu berupa apa? Peluang dan ancaman. Nah, nanti materi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah jelas? Nah, berarti kalau sudah jelas, untuk hari ini materinya kita lanjutkan dengan menganalisis peluang usaha. Nah, bicara tentang menganalisis peluang usaha, Ibu ingin tanya dulu, yang namanya peluang itu apa? Usaha itu apa? Ada yang tahu? Apa
lain? Apa arti usaha? Gina? Bisnis apa? Kira apa nak? Kegiatan yang menghasilkan jasa dan barang. Kegiatan untuk menghasilkan Jasa dan barang atau jasa yang itu akhirnya itu bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu ingin tanya lagi. Sekarang kan lagi pandemi COVID, benar tidak? Benar. Ya. Pada saat pandemi COVID sekarang ini, jelas aktivitas kita itu agak berkurang. Bahkan mungkin kita untuk bergerak ke sana kemari itu agak sedikit tidak bebas. Malah kegiatan kita sekarang itu banyak kita lakukan di rumah. Itu salah satunya. Berarti kalau misalnya berdasarkan keadaan atau situasi sekarang, kira-kira peluang apa sih yang bisa dilakukan? Ada yang tahu nggak? Kalau Zitra, usaha apa nak? shop online. Kalau Zitra usahanya Online shop. online shop bisa. Yang lain, kalau misalnya Nuril, usaha apa nak? Usaha apa? Kalau Nuril Usaha food delivery. bisa food delivery. Kemudian kalau Alia apa kira-kira nak? Usaha dan paketan. Usaha Usaha paketan. usaha pulsa dan paket data. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau Sri Menjual masker. menjual masker. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau masker itu sudah umum ya. Kalau misalnya tadi ada yang bilang mau menjual paket data ataupun pulsa, apa sih alasannya? Kenapa memilih usaha tersebut? Kenapa? Apa alasannya memilih usaha tersebut? Karena banyak yang dibutuhkan. Karena banyak yang membutuhkan. Kenapa butuh? Karena pada saat sekarang itu belajarnya secara online. Iya, benar. Nah, sebelum kalian itu memilih suatu usaha untuk saat sekarang ini, itu bisa dilihat usaha tersebut mempunyai peluang potensial yang bagus atau tidak. Kan harus kita lihat itu dulu ya. Nah, untuk selanjutnya biar lebih jelas akan kita lihat dalam tayangan PowerPoint berikut ini. Coba kita perhatikan ya. Ya, berarti pada hari ini kita itu akan mempelajari tentang materi peluang usaha. Kemudian di sini KD-nya nanti Ibu harapkan yaitu kalian itu bisa menganalisis peluang usaha, kemudian melakukan analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Nah, setelah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang Ibu inginkan kepada kalian itu yang pertama, kalian itu bisa mendeskripsikan pengertian peluang usaha. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa menganalisis peluang usaha yang potensial. Kemudian yang ketiga itu bisa menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Dan yang terakhir, keterampilan yang Ibu inginkan itu kalian itu bisa menentukan peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, tadi kita kan sudah berbicara tentang peluang usaha. Peluang tadi kalian bilang itu kesempatan, sedangkan usaha itu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penjualan barang atau dan jasa untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, kalau sekarang arti dari peluang usaha itu sendiri apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa tahu arti peluang usaha? Sri, silakan nak. Suatu kesempatan bagi semua orang untuk memulai usaha atau bisnis. Yang lain ada? Arti peluang usaha? Digabungkan aja tadi dari peluang dengan usaha. Kalau Dikra kemana? Peluang usaha adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ya, benar sekali ya.
Berarti kalau peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan untuk melakukan penjualan barang atau jasa untuk memperoleh suatu keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang ada atau sumber daya yang dimiliki. Nah, selanjutnya akan kita lihat bagaimana kita itu bisa memanfaatkan peluang bisnis. Di sini yang pertama itu bisa kita lihat cara kita menemukan peluang usaha yang potensial. Sebelumnya, yang namanya usaha potensial itu yang bagaimana? Peluang usaha yang mempunyai prospek dan tingkat. Gimana yang katakan dengan peluang yang potensial? Merupakan peluang usaha yang mempunyai prospek dan tingkat kesuksesan yang tinggi dan cukup menjanjikan. Ya, berarti kalau peluang usaha yang potensial itu usahanya itu cukup menjanjikan, kemudian usaha itu juga dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Itu maksudnya usaha yang potensial. Kemudian di sini kita bisa lihat peluang usaha yang potensial itu. Yang pertama dia itu harus mempunyai nilai jual yang tinggi. Nilai jual yang tinggi. Gimana bisa kita lihat? Ayo, siapa tahu? Gimana bisa kita lihat? Apakah dari kemasannya atau dari apa? Kemasan yang menarik. Kemasannya harus menarik. Apalagi? Yang bagus. Kualitasnya harus bagus. Harganya terjangkau. Kemudian intinya produknya harus bisa berbeda dengan produk yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua. Yang kedua itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Intinya kalau kita melakukan suatu peluang usaha yang potensial, apapun itu yang kita lakukan itu harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat berarti nanti ada jaminan untuk kestabilan usaha kita dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian selanjutnya, apalagi yang kita harus perhatikan? Jenis usaha. Ya, jenis usaha itu tidak musiman. Bagaimana sih dikatakan dengan jenis usaha itu tidak musiman? Ada nggak kira-kira peluang usaha yang kita lakukan itu, dia itu memang pengaruhnya hanya sesaat saja, kemudian dia langsung menghilang? Apa contohnya? Di saat apa misalnya? Bulan Ramadan. Iya, contohnya di saat bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, apa yang akan terjadi kalau di bulan Ramadan atau bulan puasa? Menjual takjil, apalagi? Apalagi? Ayo, makanan siap saji yang memang khusus dijual pada saat sore hari ya untuk menu berbuka puasa. Nah, kira-kira bisa nggak jadi peluang usaha itu? Bisa. Bertahan lama? Ya. Jadi kapan berlakunya? Ya, saat hanya berlakunya pada bulan Ramadan. Nah, begitu musim itu selesai, biasanya usahanya juga akan selesai. Dan kita itu harus menunggu waktu yang sama untuk menjalankan usaha tersebut. Berarti kita bilang tadi, inilah usaha yang memang betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat banyak itu dalam waktu jangka panjang. Nah, selanjutnya bertahan lama di pasar. Kalau misalnya suatu produk bertahan lama di pasar, bisa menguntungkan tidak? Bisa. Berarti kalau misalnya suatu produk itu bertahan lama di pasar, ada keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nuril? Ada pertanyaan, Pak? Kalau nggak kita lanjut langsung. Kemudian selanjutnya yaitu risiko yang dialami itu kecil ya. Paham maksudnya? Kalau dalam suatu usaha ada risiko tidak? Ada risikonya. Tapi bagaimana kalau dalam suatu usaha itu kita bisa meminimalisir agar risiko itu berkurang ya. Apapun ceritanya itu kalau yang namanya usaha pasti ada yang namanya kerugian. Ada nggak kira-kira usaha itu tidak mengalami kerugian? Tidak ya, pasti ada kerugian. Cuma bagaimana cara kita itu mengantisipasi agar usaha kita itu walaupun mengalami kerugian itu bisa minimal ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, lanjutkan. Ada yang ditanyakan?
kalau kekuatan itu merupakan suatu kondisi atau situasi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pernah juga kan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya tubuh kita sehat atau kuat, itu berarti asalnya di mana? Dari luar atau di dalam? Dari dalam. Ya, dari dalam kita sendiri ya. Cara-caranya kan kalau misalnya tubuh kita kuat kan dari kita, nggak mungkin dari luar. Nah yang selanjutnya ada yang namanya weakness atau kelemahan. Siapa yang tahu? Kelemahan itu merupakan apa? Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ya, berarti kalau kelemahan itu merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang berasal dari suatu perusahaan. Sama halnya dengan kekuatan tadi. Kelemahan itu dari siapa datangnya? Dari dalam. Berarti dari dalam perusahaan itu sendiri. Jelas? Nah, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya itu ada yang namanya opportunity atau peluang. Siapa yang bisa memberikan penjelasan kalau untuk opportunity atau peluang? Nuril? Analisis peluang kondisi yang merupakan peluang di luar suatu perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Ya, benar. Kalau yang namanya opportunity itu merupakan suatu peluang atau kesempatan yang datangnya dari luar perusahaan dan nantinya itu bisa kita manfaatkan untuk usaha yang sedang kita jalankan. Nah, yang terakhir bisa kita lihat itu adanya risk atau ancaman. Kalau semua bagaimana, Nak? Suaranya? Yaitu analisis ancaman. Cara menganalisis ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan yang menyebabkan kerugian. Ya, berarti kalau dalam situasi risk atau ancaman, apa yang harus kita perhatikan di situ? Yang lain, apa yang harus kita perhatikan, Nak? Ya, ancaman yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, kalau ancaman itu dasarnya dari luar perusahaan itu sendiri ya. Berarti itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan menyangkut dengan analisis SWOT. Ada yang ingin ditanyakan? Coba diperhatikan yang ini, jelas tidak? Yang kesemua ini jelas tidak? Ayo, siapa yang mau tanya tentang analisis SWOT? Bisa ya? Siri ya? Apa nak pertanyaannya? Apa yang membedakan helpful dan harmful? Ya, pertanyaan dari Sri itu apa yang membedakan antara helpful dan harmful? Ayo, ada yang tahu tidak perbedaannya? Mira, Helpful adalah yang bermanfaat, harmful adalah yang merugikan atau berbahaya. ya, sangat benar sekali jawaban dari Vira. Bahwasanya kalau helpful itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau yang membawa keuntungan atau kebaikan. Nah, selanjutnya kalau harmful itu segala sesuatu yang berbahaya atau bisa merugikan suatu perusahaan. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi. Mana sih yang bermanfaat di situ atau mana yang membahayakan di situ di antara keempat analisis SWOT ini, di antara keempat ini? Mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat? Siapa tahu? Nuril? Yang pertama dulu, yang bermanfaat itu yang mana? Strength dan opportunity. Iya, yang bermanfaat itu adalah strength dengan opportunity. Nah, berarti kan tinggal dua lagi. Di sini berarti yang merugikan atau yang membahayakan. Jika Weakness dan risk. weakness dan risk itu ya, berarti yang membahayakan bagi suatu perusahaan. Dan semua itu hal yang membahayakan itu memang harus kita antisipasi ya. Bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak terjadinya gangguan yang memang bisa membahayakan usaha kita. Sampai di sini jelas atau ada yang ditanyakan lagi tentang analisis SWOT?
Bisa ada pertanyaan tentang analisis SWOT? Coba lagi yang ingin bertanya tentang analisis SWOT. Kalau nggak kita lanjut. Ada yang ingin tanyakan? Jelas nggak? Bisa? Apa ada pertanyaan? Apa tujuan dari analisis SWOT? Apa tujuan dari analisis SWOT? Ayo siapa tahu tujuan dari analisis SWOT? Apa sih tujuannya? Apa yang bisa kita lihat dengan kita melakukan analisis SWOT? Siapa mau jawab? Sri, silakan Sri. Untuk membedakan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal terhadap perusahaan yang sudah kita analisis. Berarti kalau misalnya kita perhatikan di situ kan ada beberapa faktor yang kita analisis, meliputi adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, setelah kita memperhatikan keempat faktor itu, apa yang bisa kita peroleh? Apa yang bisa kita ketahui? Ayo, apa yang bisa kita ketahui? Kita bisa mengetahui kekuatan, Ya. kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, sama bagus jawaban dari murid. Berarti kita bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Bisa dipahami? Bisa. Jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah kita bilang, kalau misalnya dengan strike, apa yang kita lakukan di situ? Apa sih contoh analisis dengan menggunakan kekuatan? Apa pertanyaan yang bisa kita ajukan sehingga kita tahu bahwasanya di situ analisisnya sudah mengandung suatu kekuatan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang harus kita perhatikan di situ? Setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Ya, kita bisa memperhatikan setiap kebutuhan ataupun keinginan pelanggan. Ada lagi tidak? Produk yang dihasilkan mudah dijangkau oleh pelanggan. Iya, kemudian evaluasi yang bisa kita gunakan untuk selanjutnya itu adalah produk yang dihasilkan itu mudah dijangkau. Termasuk juga kelebihan yang mungkin dipunyai oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, kalau untuk weakness, analisis SWOT-nya dalam mengevaluasi kelemahan, apa yang kita lakukan? Contohnya, ya, misalnya kelemahannya di situ kekurangan dana. Yang selanjutnya, siapa udah? Ya, Sri. Memiliki orang-orang baru yang belum terampil. Memiliki orang-orang baru yang belum terampil. Kemudian termasuk juga di situ adalah produk belum cukup digunakan. Dan itu merupakan semuanya termasuk ke dalam analisis kelemahan. Nah, selanjutnya coba perhatikan lagi. Ada yang namanya opportunity. Berarti kalau opportunity di sini berhubungan dengan peluang. Apa yang bisa kita evaluasi di situ? Mengenai dengan peluang. Apa? Sektor yang ditekuni sedang mengalami kenaikan. Ya, sektor yang kita tekuni itu sedang mengalami kenaikan. Itu bisa kita lihat dari situasi sekarang ya. Sektor apa sih kira-kira memang itu sangat diminati oleh masyarakat luas. Kemudian bisa kita lihat mengenai dengan kesempatan apa yang bisa kita lihat. Sama halnya yang seperti kalian bilang tadi, kesempatan apa sih yang bisa dilakukan saat pandemi COVID seperti sekarang ini? Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Berasa jelas ya? Yes. Nah, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, supaya lebih jelas tentang peluang usaha yang bisa kita lakukan, ini kita bisa lihat dalam salah satu video berikut ini ya. Coba dinonton ya, dicermati dan diamati. Memanfaatkan ruang terbuka dan tempat umum
mulainya dengan suasana yang tidak terlalu ramai. Puluhan konten kreator media sosial di Kabupaten Karawang mencari ide dan gagasan untuk mengisi konten media sosial, YouTube, Instagram, dan Facebook sebagai upaya menyalurkan kreativitas remaja dalam mengisi waktu di tengah pandemi COVID-19. Menurut salah seorang content creator bahwa di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, khususnya remaja perlu ruang atau media sebagai penghilang rasa jenuh dan salah satunya disalurkan ke hal yang positif seperti memanfaatkan media sosial sebagai wadah penyaluran kreativitas. Salah satunya pemilik channel YouTube KikiV, remaja ini mengisi konten dengan mengenalkan potensi UKM Karawang dan potensi wisata Kabupaten Karawang. Cukup bermodalkan telepon selular dan kuota, puluhan remaja ini bisa berekspresi menyalurkan kreativitasnya. Bagus sih kalau menurut saya, selama itu dalam koridor tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, kemudian Pancasila yang memang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Karena kan tidak semua jurnalis itu masuk ke setiap daerah atau pelosok, makanya kreator ini berguna untuk mempublikasikan daripada daerah masing-masing tadi. Menurut mereka, jika digunakan secara baik dan benar, media sosial ini lebih banyak manfaatnya ketimbang kerugiannya. Asalkan konten kreator tetap patuh pada aturan dan tidak melanggar undang-undang. Sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memerangi COVID-19, para konten kreator ini juga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat mereka melakukan pengambilan gambar atau syuting untuk mengisi konten di channel media sosial mereka masing-masing. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Nah, berarti kan kalian sudah melihat dan mencermati salah satu peluang usaha yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini ya, tentunya di saat masa pandemi COVID. Apa sih kira-kira yang bisa kalian simpulkan atau yang kalian bisa cermati dari video yang barusan Ibu tampilkan? Apa yang bisa kalian lihat atau apa yang bisa kalian pahami? Husnul ya, silakan Nak. Apa? Bisa mengisi waktu konten di masa luang. Bisa mengisi konten di masa yang luang. Ada lagi yang lain nggak? Siapa yang mau jawab lagi? Kalau menurut Alia, apa Nak? Memanfaatkan media sosial untuk beraktivitas di saat tengah-tengah pandemi COVID-19. Memanfaatkan media sosial untuk berkreatif di masa pandemi COVID-19. Ayo, ada lagi yang lain? Mungkin Firda mau jawab? Firda? Mengisi waktu luang Siapa dengan jawab ini? membuat konten. Citra? Boleh, apa Nak? Mengisi waktu luang dengan membuat konten. Mengisi waktu luang untuk membuat suatu konten. Nah, ada lagi yang lain nggak kira-kira? Apa sih yang bisa disimpulkan? Bisa. Semua konten bisa dibuat asal tidak melanggar hukum sesuai aturan yang berlaku. Berarti menurut video tadi semua konten itu bisa dibuat asal tidak melanggar hukum. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ini, cocok nggak digunakan pada saat sekarang ini? Cocok ya. Di samping tadi kan ada beberapa peluang usaha yang sudah kalian sebutkan ya. Berarti nanti kalau di sana peluang usaha yang dipilih itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang. Karena kan kalau yang namanya sumber peluang usaha itu biasanya dari mana saja? Bisa berasal dari mana kalau
Gopi. Ada yang lain nggak bisa kita perlu manfaatkan proyek sumber peluang usaha? Dari mana? Dari mana? Jualan secara online. Menjual secara online. Nah, berarti kan untuk lebih melihat kreativitas kalian dalam membuat suatu peluang usaha, Ibu akan membagikan tugas yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD dan tolong dikerjakan secara berkelompok. Nah, coba diperhatikan. Di situ nanti ada satu ini berarti kan kelompoknya langsung kita tentukan ya, langsung menyamping kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, setiap kelompok itu sudah disediakan satu LKPD, silakan dijawab dan dikerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Di situ tugasnya coba diperhatikan. Ada jenis usaha, kemudian kegiatan apa yang dilakukan, kemudian buat dalam suatu analisis SWOT-nya. Dan boleh dikerjakan dari sekarang. Setelah selesai nanti boleh dipresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Silakan dikerjakan. Mana yang kurang jelas boleh tanya. Ada kendala? Usaha apa ini? Kelompok 1? Usaha apa? Kira-kira berembuk? Usaha apa? Usaha apa? Kira-kira kompromi dengan sama kelompok ya. Dilihat itu yang benar-benar memang merupakan suatu peluang yang potensial yang bisa kita gunakan sekarang ini. Kalau sekarang kan lagi pandemi COVID ya, bisa dimanfaatkan dari peluang yang sekarang. Kalau kelompok Maulana juga usaha apa kira-kira? Usaha dipilih? Konten kreator. Kenapa memilih konten kreator? Karena menurut kami usaha yang cocok berjalan di masa pandemi. Bisa cocok nggak apa untuk masa pandemi sekarang? Yang boleh kelihatan di kondisi. Kalau saya ada kendala, boleh tanya. Di situ terus. Kelompok mana? Usaha apa yang dipilih? Usaha Food delivery. cocok nggak dengan situasi sekarang? Cocok. Apa alasannya? Kami menyediakan makanan yang bisa disupply ke rumah. Jadi kalau food delivery itu apa dari mereka? Merupakan apa dia? Bisa antar itu cocok ya dengan saat sekarang ya. Karena sama tadi tidak boleh buat. Silakan dibuat terus. Kalau sudah nanti lah ini menulisnya hasilnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siap? Kalau siap kita presentasikan. Kita mulai dengan kita acak aja ya. Siap semua kan? Silakan kelompok Maulana Zikra untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Produk apa sih yang dipilih? Kenapa memilih produk tersebut? Silakan nak ke depan. Gimana? Ini aja. Sebelah sini ya, sebelah sini. Sebelah sini. Bisa sebelah sini. Silakan bacakan hasil diskusinya.
Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahannya. 1. Masih terlalu bebas dan tidak adanya batasan norma sehingga yang dibuat terkadang ke arah konten yang buruk. Yang kedua, banyak konten yang akan sama dengan yang lain dan terkadang konten cepat dilupakan. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Di tengah pandemi COVID-19, konten digital menjadi alternatif tayangan yang dapat menghibur sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat kepada masyarakat maksudnya. Kedua, konten dapat dijadikan mata pencarian bagi pelaku bisnis sekaligus mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, merupakan profesi yang menjanjikan karena dapat tanggap dalam memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 menjadi hal yang positif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, threats, ancaman. Munculnya konten kreator baru yang lebih terkenal dengan materi kontennya yang lebih bagus dan menarik. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, coba dulu kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain menyangkut dengan usaha yang dipilih oleh kelompok 1 itu adalah content creator. Ada pertanyaannya tidak? Ada. Ya, silakan ditanyakan pada kelompok 2 ya. Menurut pendapat kelompok kalian, apakah konten kreator merupakan usaha yang baik dilaksanakan saat ini dan masa mendatang? Menurut kami, konten kreator termasuk usaha yang bagus untuk masa yang akan datang, apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Semua informasi sekarang akan dicari melalui HP, laptop, misalnya. Semua kita bisa lancar di FB, Instagram, YouTube, bahkan di TikTok. Usahanya konten kreator pasti bertahan lama, asalkan mempunyai kreativitas dan menemukan ide-ide yang baru. Bagaimana? Sri yang bertanya. Bisa. Ada lagi? Apakah konten kreator itu bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa. Jawabannya, apakah konten kreator itu bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa, tergantung orangnya. Bisa, tergantung orangnya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Jawaban kelompok 2, siapa tahu bisa dilakukan atau tidak? Kalau Nuri, bisa dilakukan nggak? Apakah bisa dilakukan oleh semua orang? Atau kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan konten kreator? Tidak ada larangan untuk siapapun bisa membuat konten asalkan ada kreativitasnya masing-masing. Ya, siapapun bisa membuat konten asalkan ada kreativitasnya masing-masing. Nah, coba dulu diperhatikan, ikut tambahkan. Kalau misalnya kita bilang tadi yang berhubungan dengan konten kreator, itu merupakan suatu tugas atau cara yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mengisi suatu konten. Jadi konten itu bisa diisi melalui sosial media yang dia miliki, apakah itu melalui Instagram, YouTube, atau hal-hal yang lain. Dan yang intinya semua konten itu bisa ditampilkan di media sosial. Nah, kemudian yang kedua tadi yang ditanya, apakah konten kreator itu bisa dilakukan oleh semua orang? Bisa. Sekarang coba kalian perhatikan. Kalau yang namanya konten kreator itu kan kita membuat suatu konten yang kemudian itu kita buat di media sosial. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Tanpa kalian sadari, sebenarnya pada saat kalian itu sudah mengupdate data di sana sini di akun sosial yang kalian miliki, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, ataupun hal yang lain, bahkan itu termasuk juga di TikTok. Pada saat itu kalian itu sudah melakukan dan menciptakan suatu konten. Itu tanpa kalian sadari. Kalian sudah melakukan suatu konten. Dan nantinya memang konten itu bisa ditampilkan di berbagai media sosial. Nah, tentunya konten yang kalian isi itu ya memang kalian sukai. Nah, pada saat kalian sukai itu, kalian menampilkan konten kalian isi, apakah itu dalam bentuk gambar, video, ataupun foto, yang tujuannya memang untuk menarik perhatian orang lain untuk melihatnya. Dan ketika mereka itu melihatnya, mereka itu menjadi tertarik dan menyukai konten yang dibuat. Paham? Tapi
apapun konten yang kalian buat itu, konten yang pertama itu memang harus menarik, yang kemudian yang kedua itu bisa bermanfaat bagi semua orang. Intinya juga di situ harus ada kreativitas, jadi juga bisa memunculkan ide-ide yang menarik. Jangan sampai nanti kalian itu menyampaikan konten itu yang bisa akhirnya kepada hal yang negatif. Itu juga bisa merugikan kalian sendiri, bahkan juga itu merugikan orang lain. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Kalau misalnya kita bilang tadi kira-kira bagus nggak di masa yang akan datang? Kalau di era sekarang ini bagus nggak di masa yang akan datang kalau konten kreator itu? Bagus. Kalau misalnya kita lihat sekarang anak-anak muda seperti orang kalian di sini, hobinya memang dengan HP kan? Jadi apapun informasinya itu pasti kali-kali itu melalui HP. Kali itu pasti cuma adanya HP, kali itu akan berserakan di dunia maya. Apakah itu nanti Twitter, YouTube ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin tanyakan? Atau sudah jelas? Jelas? Jelas. Ya. Berarti kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, tadi ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan itu sudah sangat bagus. Silakan kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Siapa yang mau panggil? Gimana? Yang tadi sudah jelas? Atau kelompok lain mungkin ada yang sudah dibuat? Kalau nanti pilihnya tadi apa? Food delivery. Food delivery. Kira-kira kalau food delivery cocok nggak? Cocok. Kenapa? Karena di masa pandemi ini banyak orang yang tidak bisa beraktivitas keluar atau nongkrong di kafe-kafe di luar. Ya, berarti salah satu yang contoh itu yang bisa kita buat tadi adalah food delivery. Karena pada masa sekarang ini kan kalau food delivery itu berarti antar pesan makanan ya. Kalau pada masa sekarang ini kan kita uang gerak kita kan agak berkurang ya. Kita nggak mungkin bebas bergerak kemanapun yang kita suka. Dan aktivitas kita itu kebanyakannya di rumah. Dan mungkin dengan adanya disediakan food delivery yang namanya pesan antar jasa makanan, berarti kita cukup berada di rumah, tinggal memesan, kemudian makanannya datang. Tidak ribet kan? Kalau misalnya kita lihat dengan situasi sekarang, enakan secara online atau memang kita harus langsung ke tempat itu untuk membeli suatu makanan? Secara lebih mudah secara online kan? Di samping dia itu praktis, kemudian hemat waktu, kemudian kita juga tidak membutuhkan banyak waktu untuk membeli produk tersebut, dan kemudian apalagi kira-kira bisa diperoleh di situ. Kita kan nggak mesti harus keluar rumah. Jadi kalau misalnya kita lakukan itu istilahnya itu pasti demi kebaikan kita semua. Nah, kalau yang Nuri bilang tadi, kalau orang food delivery, kira-kira aman nggak kita mengkonsumsinya produk tersebut? Aman tidak? Kenapa aman? Kita lebih baik mengkonsumsi produk itu ataupun lebih baik keluar? Lebih baik Mengkonsumsi produk yang menggunakan jasa antar makanan ya kan? Berarti kalau misalnya dengan produk antar jasa makanan, kita itu tidak perlu keluar rumah, produknya tinggal diantar, kita siap menikmati makanan yang sudah daripada nanti akhirnya kita itu harus keluar rumah, yang memang harus membahayakan kesehatan kita, karena sekarang ini kemasannya memang masa pandemi. Jadi lebih baik memang kita itu berdiam diri di rumah, kita tinggal memesan makanan langsung diantar dan siap kita makan. Nah, kalau misalnya dengan antar makanan itu dengan apa? Caranya dengan apa? Kita pesannya lewat apa ya? situs layanan. Dengan apa? Jadi online bisa? Bisa. Kemudian dengan apa lagi? Isinya
yang ketiga, siapa lagi yang tahu? Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau misalnya mengenai dengan sumber peluang usaha, sumber peluang usaha itu bisa kita peroleh dari mana? Yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari orang lain, kemudian bisa juga dari lingkungan sekitar, dan kemudian terakhir itu lingkungan sekarang yaitu lingkungan yang sekarang kita hadapi lingkungan pandemi. Itu juga sangat berpengaruh kepada peluang usaha yang bisa kita jalankan untuk saat ini. Bagaimana kita analisis SWOT? Perlu tidak? Perlunya di mana? Apa yang bisa kita ketahui dengan analisis SWOT? Kita bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ya, berarti yang terakhir dengan analisis SWOT kita bisa mengetahui segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita untuk hari ini sudah cukup, dan untuk evaluasi kalian itu coba dibuka materinya tentang peluang usaha dan analisis SWOT itu yang ada pada halaman 54 dan 55. Itu silakan dikerjakan secara pribadi atau individual. Nah ya, berarti kerjanya secara individu atau pribadi. Nah, untuk hari ini Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup, dan jangan lupa untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang strategi bisnis. Silahkan dibaca-baca lagi di rumah, dipahami ya. Itu melanjutkan pembelajaran kita untuk minggu yang selanjutnya. Dan untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup, dan kita akhiri dengan kita membaca doa ya. Silakan kita membaca doa ini. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, tetap dengan mencuci tangan. Kemudian jangan lupa memakai masker, dan itu semua untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan untuk selanjutnya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi